Perkenalkan, nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 19104168894, kelas ADO Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen pengampu Bapak Ade Mursalim SCMM. Baiklah, di sini saya diberikan tugas oleh dosen saya, yaitu mencari 3 video di YouTube tentang pemasaran internasional dan dibuat ringkasannya. Video yang pertama, pengertian pemasaran. Pemasaran atau marketing adalah sebuah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, pemberian harga, promosi, dan distribusi ide, barang, dan jasa yang dapat menciptakan pertukaran atau penjualan yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Standarisasi dan kustomisasi pemasaran internasional. Standarisasi produk maksudnya penawaran produk yang sama ke basis pasar regional atau seluruh dunia. Standarisasi bertujuan untuk meminimalkan biaya sehingga meningkatkan pelanggan perusahaan melalui harga yang rendah. Kebijakan produk pemasaran internasional. Keputusan tentang produk utama yang dihadapi para pemasar internasional adalah seberapa jauh produk tersebut harus distandarisasi atau dikustomisasi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan produk tersebut. 1. Kekuatan hukum. Hukum dan peraturan negara sangat mempengaruhi kebijakan produk yang dipakai perusahaan internasional. Misalnya di Indonesia, semua produk obat-obatan atau makanan dari dalam manapun luar negeri harus setidaknya melapor ke BPOM untuk mendaftarkan segera tentang produk makanannya. 2. Pengaruh budaya. Budaya juga dapat mempengaruhi suatu produk karena kita sebagai perusahaan harus bisa menyesuaikan produk kita dengan budaya lokal. 3. Faktor-faktor ekonomi. Tingkat perkembangan perekonomian suatu negara mempengaruhi sifat atau atribut produk yang diinginkan. 4. Nama merek. Salah satu elemen yang paling sering distandarisasi adalah merek produk. Perusahaan yang melakukan ini bisa mengurangi biaya pemasaran, desain, dan promosi. Alternatif promosi di pasar internasional. 1. Periklanan. 2. Promosi penjualan. 3. Personal selling. 4. Publisitas. Strategi kombinasi produk dan promosi internasional. 1. Perluasan langsung. 2. Adaptasi komunikasi. 3. Adaptasi produk. 4. Adaptasi majemuk. 5. Invensi produk. Video yang kedua, pemasaran internasional. Ruang lingkup pasar internasional. Pemasaran internasional adalah kegiatan yang dirancang untuk merencanakan, mendapatkan harga, mempromosikan dan mengarahkan aliran barang perusahaan dan layanan kepada konsumen atau pengguna di lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Manajemen pemasaran agar mencapai target pemasaran. 1. Menentukan rumusan strategi yang akan digunakan. Yang pertama, mengetahui keadaan lingkungan internasional. Kedua, mempunyai tujuan yang jelas serta kebijakan. Yang ketiga, mengetahui sasaran pasar internasional yaitu yang diincar. Yang keempat, adanya program pemasaran. Yang kelima, mempunyai organisasi pemasaran. Yang keenam, pengevaluasian dan pengendalian. Yang kedua, strategi yang digunakan dalam pemasaran internasional.
yaitu yang pertama ekspor, menjual barang ke luar negeri. Yang kedua lisensi, yaitu strategi memperbolehkan perusahaan asing memproduksi barang-barang dengan produk dan merek milik Anda. Yang ketiga franchising, yaitu perjanjian dengan pihak keduanya bahwa akan digunakan bisnisnya. Yang keempat kontrak manufacturing, yaitu perusahaan Anda bersedia memproduksi barang bagi perusahaan lain, produk yang sesuai dengan spesifikasi perusahaan yang akan membeli produk Anda yang akan mereka pasarkan sendiri. Neraca pembayaran adalah sistem laporan yang mencatat transaksi finansial internasional suatu bangsa, aliran keluar masuk uang suatu negara dalam periode waktu tertentu. Neraca pembayaran meliputi 3 jenis laporan, yaitu yang pertama laporan arus kas, yang kedua laporan kapital, yang ketiga laporan persediaan. Rintangan perdagangan meliputi 1. Pajak, yang kedua kuota, yang ketiga pengekangan ekspor sukarela. Video yang ketiga, pengertian pemasaran internasional. Pemasaran adalah proses perencanaan dan mengeksekusi konsepsi, harga, promosi dan distribusi ide, barang dan layanan untuk membuat pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi. Sedangkan untuk pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatan operasinya melewati batas-batas lebih dari suatu negara. Tahapan untuk menjadi perusahaan internasional. 1. No foreign marketing, yaitu perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional tetapi bukan karena inisiatif atau belum ada usaha sendiri untuk memasarkan ke pasar luar negeri. 2. Infrequent foreign marketing, yaitu perusahaan mulai memasarkan sendiri di pasar luar negeri tetapi hanya kalau mempunyai surplus produksi. Yang ketiga regular foreign marketing, yaitu produsen sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar asing. Yang keempat global marketing operation, yaitu pada fase ini produsen benar-benar telah terlibat dengan dunia internasional secara global. Standarisasi dan kustomisasi pemasaran internasional. Perbedaan antara standarisasi dan kustomisasi sudah jelas. Standarisasi memungkinkan perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan efisiensi manufaktur, distribusi dan promosi, dan operasi yang lebih sederhana dan lebih efisien. Sedangkan kustomisasi memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk guna memenuhi kebutuhan pelanggan di setiap pasar, walaupun perusahaan dapat mengorbankan efisiensi biaya dengan melakukannya. Kebijakan produk dalam pemasaran internasional. Keputusan utama kebijakan produk yang dihadapi pemasaran internasional adalah sejauh mana produk perusahaannya harus standar di pasar atau disesuaikan dalam pasar individu. Salah satunya adalah sifat produk, target pelanggan, pengguna industri atau konsumen individu. Kebijakan promosi dalam pemasaran internasional. Untuk perusahaan internasional menjual produk dan layanan konsumer, iklan adalah unsur yang paling penting dalam campuran promosi. Sebuah perusahaan yang menyumbangkan strategi periklanan harus memperhatikan 3 faktor, yaitu 1. Pesan yang ingin disampaikan. 2. Media yang tersedia untuk menyampaikan pesan. 3. Sejauh mana perusahaan ingin
mengglobalisasi iklan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.